Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Mahasiswa Tasawuf Psikoterapi semester 5. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian tasawuf dan psikoterapi. Ini masih banyak yang japri ke saya ya, masih banyak yang kebingungan, masih banyak yang harus menentukan masalah apa yang akan diteliti, yaitu ya. Ini memang tadi suggest yang bisa saya berikan ya, teman-teman harus banyak baca itu. Karena biasanya dari banyak membaca, dari banyak teman-teman nanti misal observasi kemana, itu nanti akan menemukan masalah. Ya, jadi santai saja yang belum menemukan masalah, tapi bukan berarti santai itu statis ya, bukan berarti diam. Tapi santai itu dihadapi dengan ringan, ya dicicil. Tidak bisa sehari langsung pengen jadi ya, ketemu masalah, ketemu solusinya, dan ingin jadi segera ditulis, nggak bisa. Nanti skripsi juga butuh proses, by proses ya. Ketika teman-teman menulis skripsi, itu nanti butuh proses, itu ya. Oke teman-teman, ini supaya teman-teman nanti ada bekal lagi, ini nanti saya akan ulangi lagi ya, tentang paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini saya akan uraikan lagi tentang paradigma pendekatan kuanti dan kuali ya. Nanti diuraikan juga bagaimana teknik analisisnya sampai nanti ke bab 4 itu ya nanti ya teman-teman menulis. Nah, nanti minggu depan insya Allah saya akan bahas juga tentang bab medpen khusus ya, medpennya. Karena di dalam skripsi itu nanti ya teman-teman ya, ini saya sudah sampaikan. Bab 1 itu tentang latar belakang masalah ya, uraian masalah bukan pengertian ya. Uraian masalah-masalahnya ya, bukan pengertian. Terus yang kedua, nanti bab 2-nya itu baru bab teori ya. Bab tentang katakanlah pengertian-pengertian atau argumen-argumen atau pendapat-pendapat orang ya yang berkaitan dengan penelitian kita. Kemarin sudah saya jelaskan kan bab teori itu ya. Saya sudah minta teman-teman juga untuk mengumpulkan minimal 5 jurnal ya. Nanti tolong dikumpulkan ya. Jangan sampai dilupakan ya, karena ini memang outputnya ya untuk teman-teman sendiri, bukan untuk saya ya. Nah, hari ini saya ulangi dulu sekali lagi tentang paradigma pendekatan kuanti dan kuali dan nanti bagaimana cara menganalisisnya ya. Nah, terakhir minggu depan insya Allah itu saya akan berikan materi tentang khusus di medpen di bab 3. Jadi di proposal skripsi itu bab 1 latar belakang masalah, bab 2 bab teori, bab 3-nya medpen, khusus medpen, bab 4 itu temuannya atau hasilnya, hasil penelitian atau pembahasannya ya. Nanti bab 5 kesimpulan, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini apa sih? Saya ulangin lagi ya. Penelitian atau ini ya, penelitian yang menggunakan pendekatan kuanti itu ya. Kuantitatif itu cirinya positivistik atau mekanistik ya. Positivistik itu berangkat dari hal-hal yang sifatnya empiris. Empiris itu nyata, ada wujudnya. Ya. Kemarin sudah ya, ini teman-teman mencari judul ya, mencari masalah. Misal ada yang pengaruh gadget ya, ada gadget, ada juga pengaruh pola asuh, itu kan terlihat ya, ada empiris ya. Nah, di sini yang pertama, apa sih tujuan dari penelitian kuanti? Yang pertama, tujuannya itu menemukan hukum dan teori yang baku dan dapat digeneralisasi. Teorinya baku, ya. Ini contohnya kemarin saya selalu mencontohkan tuh pengaruh ya, karena ini mahasiswa Usuluddin kan.
yang nggak bisa terlepas jauh-jauh dari aspek agama, spiritualitas gitu ya, atau praktek-praktek ibadah kan gitu. Misal pengaruh religiusitas terhadap kesehatan mental itu ya. Nanti ada pengaruh spiritualitas terhadap kesehatan mental, pengaruh coping stres terhadap gangguan kecemasan yaitu ya. Jadi teman-teman harus harus paham bahwa kalau di kuanti itu nanti tujuannya itu menemukan hukum atau teori yang baku. Ya, teori yang baku itu nanti akan diuji ya. Analisisnya nanti dengan menggunakan statistik tadi, apakah betul ada pengaruh atau ada hubungan ya. Nah, itu makanya dari awal saya bilang nanti ya desain penelitiannya ada. Kalau penelitian kuanti itu berangkatnya dari asumsi ya, dari teori juga, sehingga menentukan nanti ada hipotesisnya. Nanti ke bawah ada bagan tentang itu. Nah, selanjutnya ilmunya bersifat nomotetik, hubungan dan kausal. Tadi ada hubungan sebab akibat. Variabel 1, variabel 2-nya harus jelas, makanya kalau yang penelitian kuantitatif ya, apa yang akan dipengaruhinya? Ada hubungan apa ya? Hubungan, misal ada hubungan main gadget dengan tingkat agresivitas pada anak ya. Hubungan merokok terhadap apa? Bukan terhadap ketenangan jiwa ya, itu kan nanti ditemukan teorinya. Hubungan merokok terhadap apa, nanti variabel 2-nya dicari, tapi harus berdasarkan teori ya. Selanjutnya juga yang penelitian kuantitatif itu realitas adalah fakta empiris dan objektif. Tadi ya harus empiris datanya ya. Ya realitasnya itu ya faktanya empiris. Tadi ya empiris itu nyata bisa diukur ya, empiris dan objektif. Yang keempat, individu adalah orang rasional, individualis ya. Iya, harus rasional. Kalau nggak ada hubungannya, nggak ada pengaruhnya, jangan diteliti ya. Itu. Selanjutnya pendekatan kualitatif. Ini logika berpikirnya interpretatif ya, termasuk interpretatif atau fenomenologis. Interpretatif itu nanti menafsirkan, yang kemarin saya sampaikan ketika pertemuan secara offline ya. Itu peneliti itu nanti menginterpretasi atau menafsirkan atau memaknai data yang sudah ditemukan. Baik itu di dalam teks ya, kalau ada yang mau meneliti library research, maupun di lapangan nanti bagaimana menginterpretasinya ya, atau fenomenologi. Sama, fenomenologi itu bagaimana kenyataan yang ada di lapangan. Nah, tujuan dari pendekatan kualitatif yaitu memahami makna sosial ya, memahami makna kejadian yang ada di tempat atau objek yang kita teliti, memahami itu ya, apa yang terjadi di sana, fenomena kehidupan di dalam lingkungan dan konteksnya. Jadi apa yang terjadi di sana ya, itu untuk mengetahui itu, kita untuk memahami, oh ternyata misal di sekolah MA ya, Madrasah Raudhatut Thalibin misal ya, di sana dengan adanya pendidikan akhlak itu ternyata siswanya itu memiliki moralitas yang baik, seperti itu misal ya. Terus juga kalau misalkan di Jalma Sehat misal ya, bahwa oh ternyata di Jalma Sehat itu orang yang gila atau abnormal bisa menurun tingkat keabnormalannya atau tingkat kegilaannya atau tingkat ketidakwarasannya jika diberikan terapi, misal terapi sholat, terapi zikir, terapi mengaji gitu ya. Terus lagi di Pondok Ahsaniyah, misal, oh ternyata di Pondok Ahsaniyah ini kalau siswanya atau anak yang disability-nya itu diberikan katakanlah pengasuhan yang baik dengan adanya bimbingan agama tadi ya, itu bisa membentuk karakter anak disabilitas, misal seperti itu. Jadi menemukan fakta-fakta yang terjadi di objek yang kita teliti ya, bukan menemukan teori tapi menemukan apa yang terjadi di sana, sehingga memang nanti sifatnya fleksibel ya. Yang kedua, pengetahuan diperoleh tidak hanya dari indera, karena pemahaman, makna, dan interpretasi itu jauh lebih penting. Nah ini kalau yang tadi, kalau kuanti itu nanti
harus jelas ya, ada hubungan dan kausal. Kausal itu hubungan sebab akibat, tapi kalau yang kuali itu tidak hanya di indera ada hubungan, tidak mesti harus ada hubungan, tapi pemahaman interpretasi kamu terhadap fenomena yang terjadi itu bagaimana? Ya, penafsiran kamu yang lebih pentingnya. Di sini penelitian kualitatif ini memang nanti goalnya itu rata-rata orang jadi pemikir ya, menemukan teori baru seperti itu ya, atau bahkan mengembangkan teori yang sudah ada menjadi berkembang itu ya. Yang ketiga, realitas dikonstruksi atau dibentuk oleh individu dan subjektif. Jadi realitasnya kalau tadi empiris, kalau ini dibentuk oleh individu dan sifatnya subjektif tadi. Bagaimana penelitian itu ya dipandang oleh si penelitinya, tidak mesti harus sesuai teori, tidak mesti harus ada hubungan sebab akibat, dihitung secara angka, tidak seperti itu. Tapi interpretasi itu kan pemahaman masing-masing ya, itu kan sifatnya subjektif tadi. Nah, yang keempat, individu adalah makhluk yang berinteraksi sosial. Iya, di sini kalau tadi individu adalah orang rasional, individualis ya, individualis karena tidak mesti harus harus interaksi sosial itu tidak mesti harus menggunakan wawancara. Kalau yang kuanti kan gitu, karena kan dia akan menguji paling menyebarkan angket, dia sendirian aja meneliti kan, menyebarkan angket seperti itu. Tapi kalau yang kuali, kalau nanti dia menggunakan field research atau penelitian lapangan, itu pasti akan ada wawancara, ada interaksi sosial dengan orang yang ingin dimintai data atau informasi seperti itu. Nanti ada wawancaranya. Ya, itu paradigmanya. Nah, sekarang bagaimana sih teman-teman, silakan di sini. Ini juga udah dibahas ya di awal perkuliahan, penelitian kuanti dan kuali. Kuanti tujuannya tadi mengukur fakta-fakta, objektif, memprediksi, menjelaskan hubungan ya. Kalau kuali mengkonstruksi atau membangun realitas sosial, memahami fenomena, menekankan pada makna. Kalau kuanti itu reduktif ya, datanya tuh jangan terlalu banyak, direduksi nanti teori mana aja yang berkaitan ya. Kalau yang kualitatif holistik justru harus menyeluruh, ya harus banyak datanya ya atau teorinya. Kalau kuanti fokus pada variabel ya, variabel 1 dan 2 yang mana. Kalau kuali fokus pada proses-proses yang interaktif ya. Dan event itu kejadian ya. Interaktifnya itu nanti di lapangan gimana? Oh, ini kalau di lapangan ternyata tidak hanya nanti ya ketemu tidak hanya peran guru aja nih yang berperan. Nanti ada yang berperannya itu ada misal kurikulumnya juga berperan terhadap prestasi belajar. Itu kualitatif ya. Seperti itu. Jadi ada proses-proses yang interaktif. Jadi variabelnya nanti semakin banyak, kesimpulannya nanti bisa holistik juga di kalau kualitatif ya. Bahwa ternyata aspek-aspek yang mendukung seseorang berprestasi ya, tidak hanya gurunya saja, tapi ada kurikulum, ada juga nanti sarana dan prasarana gitu. Jadi nanti disimpulkannya bahwa semua elemen yang berkaitan dengan proses belajar mengajar itu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Kalau di kuanti itu teman-teman udah fokus di awal mau menguji apanya. Misal pengaruh yang pernah konsul saya itu ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi. Ya itu kan berarti motivasi aja di situ fokusnya. Kalau kuali tidak fokus di situ, tapi ada nggak hal-hal lain yang berkaitan dengan seseorang tuh berprestasi itu ya. Selanjutnya, reliabilitas ada kunci utamanya. Ini otentik adalah kunci utama. Reliabilitas itu reliable ya, bisa diukur. Kalau otentik itu ya kunci utamanya otentik itu dokumennya itu sah, bisa dipertanggungjawabkan. Otentik itu valid lah datanya, nggak dibuat-buat ya, otentik. Ya sah gitu ya. Terus kuantitatif, bebas nilai dan konteks. Kalau kualitatif tidak bebas nilai dan situasional ya. Terus yang selanjutnya desain penelitian tegas dari awal tadi ya. Kalau yang kuali desain penelitian lebih fleksibel ya. Tegas dari awal itu tadi mengukur mengukur jelas pada variabel 1 dan 2-nya. Kuanti banyak kasus subjek untuk generalisasi. Ya, kasusnya banyak ya. Kasusnya banyak nanti di misal populasinya yang akan disebar tuh di mana angkatnya ya. Tapi subjek yang akan ditelitinya ya itu ya generalisasi ya, kan banyak kasus misal
oh di desa ini juga sama, oh ini sama, tapi subjeknya itu yang akan kita teliti ya nanti akan generalisasi itu akan disimpulkan ya, kesimpulannya itu digeneralisasi, diumumkan itu di generalisasi itu bahwa ternyata tadi ya prestasi belajar itu berpengaruh. Itu kan berarti seluruh sekolah generalisasi ya, meskipun nanti subjek yang diteliti sekolah itu aja. Nah, kalau kualitatif sedikit kasus subjek tapi unik ya. Subjeknya unik ya. Kenapa sih memilih subjek ini gitu ya? Data berupa angka, kalau kuali data berupa narasi, cerita, foto, video, dokumen. Ya, kalau yang kuanti menggunakan analisis statistik, kalau kuali analisis deskriptif dan tematik. Kuanti peneliti per jarak, kalau kuali penelitiannya terlibat ya. Itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada dua gambar. Kalau riset kuanti itu terukur ya, itu ada gambar sungai, ada kotak sekotak itu. Jadi terukur, mau menelitinya itu di kolam itu aja, terukur ya. Nggak kemana-mana, jangan melebar kemana-mana. Tapi kalau yang riset kualitatif ini seperti sumur, ini mendalam ya. Mendalam itu tadi sampai diteliti ya, sampai ke akar-akarnya ya, sampai benar-benar data itu, oh ini udah nggak ada lagi nih data yang bisa mendukung, berarti udah selesai penelitiannya. Kalau kualitatif kan gitu, semakin banyak data, semakin banyak teori, semakin bagus. Bahkan harus terus dicari sampai benar-benar lelah menelitinya, Bu, nggak ada lagi nih ya, udah capek nelitinya. Nah, itu berarti udah selesai nelitinya. Kalau riset kuanti itu ya terukur, fokus di situ aja ya. Nah, seperti itu ya, ini ada seperti ini ya. Seperti kolam ikan dan ini sumur ya. Selanjutnya tahapannya nih ya, desain penelitian kuanti. Itu ya menentukan topik ya, kalau yang kuanti topiknya apa ya. Topiknya apa? Topik itu tadi kamu mau meneliti apa, itu udah jelas topiknya. Temanya atau variabelnya deh. Kemarin kan udah ya variabelnya ya. Nah, kuanti itu udah jelas. Nah, nanti ketemu masalah, diuraikan masalah, didesain ya, bagaimana nanti menguraikannya. Collecting data, mengkoleksi itu mengumpulkan data ya, analisis, interpretasi, inform ya. Ini menginformasikan. Ini kuanti apa kuali? Ini kuali harusnya ya. Coba sebentar. Itu yang di atas itu kuali ya, sorry ya. Iya, ini kuali ya. Tahap penelitian kualitatif harusnya ini. Nah, topiknya apa ya, topiknya itu masalah atau tema yang ingin diteliti apa, dibuat masalah ya, diuraikan ya, mencari data, dianalisis, ada interpretasi itu kan kualitatif tadi ya. Nah, interpretasinya bagaimana, nah itu dilaporkan, itu terarah ya ininya ya. Nah, kalau yang kuanti ini ya, dugaan dari pengalamannya gimana, teman-teman bagaimana pengalamannya tadi ya, berdasarkan pengalaman boleh teman-teman misal melihat itu kan pengalaman itu kan karena dari indera itu kan, melihat apa kan, pengalaman ya, melihat fenomena ada orang yang rajin-rajin sekali ya, rajin-rajin misal ada jamaah tabligh akbar ya, ini rajin-rajin sekali sholatnya ya, rajin-rajin juga dalam beribadah. Nah, misal mau mengkaji ada nggak sih pengaruh dari misal tadi tingkat religiusitas terhadap kesehatan mentalnya gitu ya. Misal lagi teman-teman lihat orang-orang yang ini ya, yang jamiahan ya, ada jamiah ya. Jamiahan misal ada nggak? Oh, kok orang ini kayak tenang hidupnya ya, sejahtera gitu ya. Ada nggak sih pengaruh dari spiritualitas atau kedekatan dengan Allah terhadap kesejahteraan psikologi seseorang gitu ya. Nah, nanti cari teorinya ya. Dari dugaan dari pengalaman itu, terus teorinya dicari, hipotesis selanjutnya. Hipotesis itu teman-teman itu ya, hipotesis itu praduga sementara. Oh, ternyata ada pengaruhnya. Nah, nanti kalau ada nanti kan diuji empirik dengan statistik itu, nanti membuat angket ya. Angketnya itu diturunkan dari teori tadi, siapa yang ngomongnya. Nanti kalau terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi positif ya, terkonfirmasi bahwa betul ada pengaruhnya, berarti kepercayaan pada teori itu ya positif, bahwa betul ada pengaruh dari
misal spiritualitas terhadap kesejahteraan sosial psikologis. Nah, kalau diskonfirmasi ya tidak ada. Ternyata berarti ya teorinya nggak benar dong. Nah, berarti teman-teman bisa memodifikasi teori ya. Nanti modifikasi teori itu bisa mengembangkan teorinya. Oh, bahwa kepercayaan pada Allah atau tingkat spiritualitas itu tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis. Yang berpengaruhnya itu misal yang membuat seorang sejahtera psikologis itu karena dia pandai mengelola emosi gitu ya, manajemen hatinya yang bagus. Nah, itu nanti seperti itu. Nah, bagaimana sih formulating hipotesis? Nih, nggak usah ini ya. Nah, ini metode yang digunakan dalam penelitian kuanti. Itu ada correlation method. Metodenya itu korelasi ya. Dua atau lebih variabel secara sistematis diukur dan dinilai hubungannya. Misal hubungan menonton acara TV yang syarat kekerasan pada anak-anak dengan level agresivitas mereka. Metode ini selalu menggunakan hasil survei sehingga hasil lebih dapat digeneralisasi. Keterbatasan metode ini adalah sulit menentukan kausalitas hubungannya. Kalau si A dan B mungkin juga ditentukan oleh C. Jadi ada metode korelasi hubungan sebab akibat tadi ya. Misal hubungan menonton dengan TV yang syarat kekerasan pada anak-anak dengan level agresivitas. Jadi ada nggak sih hubungan orang-orang yang sering nonton TV yang kan di TV itu ada kekerasan ya, ada dulu itu bahkan ada ini ya anak-anak yang suka nonton tinju gitu ya, nonton acara-acara orang dewasa itu ada nggak sih mereka berbuat agresif? Nah itu ada hubungannya nggak itu? Oh ternyata ada hubungannya. Nah, berarti ada hubungan, tapi bisa juga ditentukan oleh faktor yang lain kalau yang ini tuh ya. Misal faktor karena pola asuh orang tua dan sebagainya ya. Selanjutnya, selain hubungan korelasional ada eksperimental ya, menentukan kausalitas menggunakan eksperimental method. Peneliti secara acak memberikan partisipan dengan kondisi yang berbeda dan memastikan bahwa kondisi ini sama kecuali untuk variabel independen ya. Variabel independen. IV itu variabel independen, and DV itu variabel dependennya ya. Causal effect yang terpengaruh. Jadi variabel independen itu penyebab yang memberikan sebabnya ya, efeknya memberikan sebabnya. Dependen itu ya variabel yang terpengaruhnya atau sebab akibat itu tadi ya. Ini yang tadi yang kemarin teman-teman cerita itu ada pengaruh nggak? Pengaruh terapi zikir terhadap apa? Terhadap ketenangan jiwa. Ini sebenarnya experimental method ya. Ada nggak sih pengaruhnya? Itu ya. Pengaruhnya. Itu eksperimental. Jadi sebelum diberikan terapi zikir, bagaimana kondisinya? Setelah diberikan terapi zikir, bagaimana kondisinya? Itu eksperimental method. Ini kemarin saya ngobrol sama Bu Rinova dan Bu Arina seperti itu juga ya. Bahwa eksperimental method itu ya tadi eksperimen itu setelah ketika misalnya orang cemas, tapi setelah diberikan terapi murotal misalnya murotal Al-Quran itu kok jadi tenang gitu ya, tingkat cemasnya jadi menurun gitu ya. Itu eksperimental. Jadi pengaruh terapi Al-Quran terhadap kecemasan ya, terhadap kecemasan seseorang. Oke, selanjutnya experimental method tadi udah ya. Internal validity tinggi berarti orang-orang dalam segala kondisi mendapat perlakuan sama kecuali untuk independent variable. External validity rendah. Nah, ini nggak usah ya. Itu harus ini. Nah, analisisnya aja. Analisis data kuantitatif menggunakan prosedur ini ya. Statistik nanti teman-teman belajar ini ya. Korelasi, regresi, dan uji T ya. Nanti teman-teman ketika dapat mata kuliah statistik, tolonglah ini bisa memahami apa itu korelasi, regresi, dan uji T. Ini minimal 3 ini aja, karena yang digunakan itu antara korelasi, regresi, atau uji T itu ya. Korelasi kan hubungan, tadi regresi ada pengaruhnya enggak. Nah itu nanti teman-teman harus kuasai di mata kuliah statistik itu. Nah tahap penelitian kualitatif ya. Oh tadi kuanti, yang di atas itu kuanti ya. Ini kuali ya. Yang kuali itu tahap penelitian kuali. Ada ide, berangkat dari ide, teorinya bagaimana, desain, pengumpulan data,
analisis temuan. Temuannya apa? Itu ya. Selanjutnya interview method ya. Dengan metode interview, percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami responden terhadap suatu fenomena. Untuk mengeksplorasi fenomena yang akan diteliti juga ya. Interview method ya. Jenis-jenisnya ada wawancara informal ya, setting alamiah. Ada wawancara dengan panduan umum ya. Tidak baku, wawancara dengan panduan terstandar. Pedoman wawancara terstruktur, rinci, dan lengkap. Ini biasanya pakai panduan terstandar tadi ya. Nah, terus ada observational method. Peneliti melakukan observasi dan mencatat secara sistematis perilaku orang-orang. Digunakan untuk menjelaskan sifat fenomena dan menghasilkan hipotesis ya. Tujuan, peneliti memahami konteks, membantu peneliti untuk terbuka dan objektif, mengingat partisipan. Dan terakhir, triangulasi. Triangulasi itu gabungan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Begitu teman-teman. Selanjutnya analisis data kualitatif. Ya tahapannya organisasi data ya, data yang termasuk dalam itu apa aja di organisasi. Terus di coding, di kategorisasi nih. Oh ini kategori untuk variabel 1, oh ini untuk variabel 2 gitu ya. Oh ini untuk pengaruh-pengaruhnya itu di coding ya. Dianalisis tematik ya, dianalisis secara tadi per tema-tema tadi. Setelah itu analisis intrakasus dan interkasus. Ya intrakasus itu kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang kita kaji. Nah, interkasus penelitian ini kalau misalkan dengan menggunakan tadi ya teori yang ini yang lainnya ya itu berbeda nggak hasilnya. Nah, ini kalau berbeda berarti nanti ada menemukan teori baru tadi ya, interkasus. Jadi sampai benar-benar si data itu ya sama dengan penelitian orang lain ya, ininya ya hasilnya tuh kalau dipraktekkan di tempat lain tuh sama ininya, apa hasilnya gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun nggak paham semua ya, minimal ada 1-2 kata yang bisa dipahami ya. Karena memang by proses. Tapi PR-nya setelah ini, tolong teman-teman nggak dicari lagi ya. Yang kemarin sudah dicari jurnalnya, dibaca-baca ya. Setelah dibaca-baca, nanti teman-teman juga baca juga yang kemarin kan saya udah share ya, tesis atau disertasi orang. Kenapa saya share itu? Karena meskipun teman-teman skripsi, bagusnya teman-teman juga itu membaca literatur-literatur yang dari atas ya, tesis atau disertasi. Coba cek deh bagian bab latar belakangnya aja dulu. Latar belakang orang menguraikan latar belakang masalah tuh gimana sih itu ya. Kalau itu udah hatam, bolak-balik nih penelitian orang udah dibaca semua latar belakang, teman-teman juga baca bagian medpen orang nulis medpen itu gimana ya gitu ya. Karena kalau bab teori itu gampang, tinggal banyak referensi teman-teman bisa nulis kan. Bab hasil pembahasan juga sebenarnya gampang. Kalau metodenya udah jelas, teman-teman ya tinggal kalau yang case tadi ya tinggal wawancara. Seperti itu. Terima kasih ya, dicicil. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup bila taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.